Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine and in good conditions. Okay, today we are going to study about genre of text. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang jenis teks. Salah satunya adalah naratif teks. Oke, contoh judul-judul dalam cerita naratif adalah Cinderella, Golden Snail, Maling Kundang, Tangkuban Perahu, Jelangkung, dan seterusnya. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk yang kita akan gunakan dalam pelajaran kita pada hari ini adalah 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian harus bisa capai adalah dengan memahami fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks naratif. Jadi, kalian bisa paham fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif itu apa saja. Kemudian, terakhir mencari makna dari teks naratif tersebut. Definitions and purpose. Continue ya. Oke, definisi dari naratif teks adalah a text that tells a story chronologically and connected each other of their parts or structures. Jadi, naratif teks adalah sebuah cerita yang diceritakan secara kronologis, secara berurutan, di mana satu sama lainnya saling berhubungan. Purpose. Nah, purpose-nya adalah untuk naratif teks adalah to amuse or to entertain the reader. Ini untuk naratif teks. Ya, jadi diingat-ingat bahwa dalam soal kadang-kadang ditanya what kind of text is it? Untuk naratif teks adalah to amuse or to entertain the reader. Karakteristik of the narrative text. Yang pertama adalah action verb. Action verb di sini adalah karena naratif teks menggunakan simple past tense, berarti kata kerjanya, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua, di mana salah satu cirinya adalah ada akhiran ed di sini, seperti love, work, ya, studied, kemudian ada broke dan seterusnya. Kemudian time conjunction adverb of times ya. Jadi keterangan waktu yang biasa digunakan yang pertama adalah diawali dengan once upon a time, long time ago, thousands years ago, dahulu kala, ribuan tahun yang lalu. Nah, itu adalah ciri dari naratif teks, including chronologically karena secara kronologis. Adverb of time-nya adalah then, before, after that, kemudian when, dan seterusnya. Direct speech. Direct speech ini adalah adanya kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu adalah dialog between characters. Caranya, biasanya cirinya kalau dalam kalimat ada tanda kutip. For example, Hermione said, you said it wrong. Ya, jadi ada penekanan di situ. Kemudian terakhir adalah specific characters. Biasanya karakternya diceritakan secara spesifik. Siapa dia, bagaimana dia, dan seterusnya. Contoh, Ariel, the mermaid. Jadi jelaskan bahwa Ariel itu adalah Putri Duyung. Kemudian the beautiful little girl named Cinderella. Ya, anak kecil perempuan yang cantik bernama Cinderella. Jadi jelas. Oke. Now continue to generic structures. Generic structure adalah urutan analisa paragraf, di mana untuk naratif teks diawali oleh orientation. What is an orientation? Orientation is an introduction of the character, time, and place. Jadi di sini perkenalkan siapa saja tokohnya, kapan dan di mana terjadinya. Complication, continue to the complication. Complication tells the beginning of the problems. Ini adalah awal dari permasalahannya. Di sini kalian akan juga melihat bagaimana karakter-karakter ini diceritakan, ada yang merupakan protagonis maupun antagonis. Terakhir adalah resolutions. Resolution is the end of closing the story. Jadi resolution adalah akhir dari sebuah cerita, di mana di sini kita akan mengetahui how the story ended. Is it happy ending or sad ending? Ada juga yang twist ending atau cliffhanger, di mana menggantung dia. Biasanya cerita-cerita seperti thriller, horror dibuat dalam bentuk cliffhanger, ya, atau twist ending, di mana di sini diharapkan para pembaca atau penontonnya ingin mencari tahu kembali, ya, untuk menonton kembali cerita tersebut.
Kind of narrative text. Jenis-jenis naratif teks adalah, contohnya adalah fairy tales, cerita peri, folk tales, cerita rakyat, fable adalah cerita binatang, legends, cerita tentang asal-usul terjadinya sebuah daerah, myth, horror, romance, and science fiction. Ya, science fiction ini juga merupakan termasuk naratif teks karena menggunakan imajinasi pengarangnya juga, ya. Oke, kemudian now try to analyzing narrative text. Di sini yang Ibu ambil adalah cerita tentang Cinderella. Ceritanya pendek, ya, singkat, padat, dan cukup sudah menjelaskan tentang narrative text. Oke, kita mulai dengan orientations. Ya, jadi di orientation di sini diperkenalkan tadi ada apa? Tokohnya. Pengenalan tokoh, tempat, dan waktunya. Once upon a time, ini adalah pengenalan dari waktu. Ya, there was a girl called Cinderella. Ya, ini juga adalah pengenalan tokohnya. Ya, kemudian ada pengenalan yang lain adalah stepsister dan stepmother, dengan siapa dia tinggal dan seterusnya. Kemudian complications. Complications adalah permasalahan. Nah, permasalahan di sini kita lihat permasalahan dimulai dari one day an invitation to the ball came to the family. Jadi suatu hari datang sebuah undangan, ya, kepada keluarga ini, but the stepsister would not let her go. Jadi saudara tirinya itu nggak mau kalau Cinderella ikut ke sana, ya. Maka the stepsister went to the ball without her, pergi ke sana, ke istana tanpa Cinderella. Sedih dong ya pasti ya. Kemudian resolutionsnya gimana? Fortunately the fairy godmother came and helped her to get to the ball. Ya, untungnya ibu peri datang dan kemudian membantunya. Kemudian Cinderella di sana, Cinderella dance with the prince, ya, menari dengan pangeran. Kemudian the prince fell in love with her and married her, jatuh cinta dan menikahinya. Nah, ini kemudian they live happily ever after, di mana ini adalah biasanya salah satu juga ciri dari ending, ya, story naratif teks. They live happily ever after, dan mereka bahagia selamanya. Biasanya ini very typical word, ya, typical sentence, ya, to end it the narrative text. Di sini kalau kalian bisa lihat lagi untuk menganalisanya, bahwa dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, seperti contohnya was, itu dari is, bentuk kedua dari is. Kemudian live dari live, ya, dari lived. Oke, dari live menjadi lived, kata kerja kedua. Oke, have to do menjadi had to do, kata kerja kedua juga. Come jadi came, kata kerja kedua. Kemudian will not menjadi would not, kata kerja kedua juga. Kemudian ada help menjadi helped. Oke. Kemudian dance jadi danced. Ya, dia awalnya tadi bahwa kita menggunakan kata kerja kedua. Live jadi lived, ya, semua pakai ed. Di sini kebetulan yang kita gunakan masih banyak menggunakan regular verb. Jadi yang mendapatkan penambahan ed di belakangnya. Ya, oke, gimana? Cukup ya? Oke, moral value yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah untuk Cinderella, yang pertama adalah be kind no matter what. Jadi menjadi baiklah, ya. Kemudian no matter what, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya. Yang kedua, be brave and take chances. Ya, beranilah mengambil keputusan and take chances. Take chances adalah jangan membuang-buang kesempatan yang ada. Ingat bahwa kesempatan kadang tidak datang dua kali. Yang ketiga, never stop dreaming. Jangan pernah berhenti bermimpi. Never give up of what you are dreaming of, ya, jangan pernah menyerah pada apa yang kalian ingin impikan. Yang keempat, believe in yourself. Percayalah sama diri kalian sendiri bahwa apapun, kalau kalian percaya dengan kemampuan yang kalian punya, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Oke, baik. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Thank you for your attention. We'll see again on the next lesson. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.